Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan nomor stambuk A25120032 kelas B. Pada media pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kelimpahan gas mulia, kelimpahan halogen, kelimpahan alkali dan kelimpahan alkali tanah, beserta sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk materi yang pertama yaitu kelimpahan gas mulia. Unsur-unsur gas mulia dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A yang meliputi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sesuai dengan namanya, unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi penuh sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atom-atomnya, sehingga dapat juga dikatakan sebagai unsur bebas. Yang kedua yaitu kelimpahan halogen. Unsur golongan halogen sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halo yang berarti garam, karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Kelimpahan unsur-unsur halogen ini banyak terdapat di lautan. Yang ketiga yaitu kelimpahan alkali. Unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion atau Na+, yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur atau NaCl. Dan yang keempat yaitu kelimpahan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya karena bersifat reaktif. Berilium ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril dan magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit. Sifat-sifat gas mulia. Untuk sifat fisikanya sendiri, yang pertama, gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Yang kedua, sebagai gas monoatomik. Yang ketiga, bersifat nonpolar. Dan yang keempat, tidak cair, sangat rendah karena memiliki gaya London antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Dan sifat kimianya, yang pertama, kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Dan yang kedua, sangat inert atau hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk seperti senyawa XeF2, XeF4, dan XeF6. Yang keenam yaitu sifat-sifat halogen. Untuk sifat fisikanya, yang pertama, titik didih relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Titik didih relatif bertambah dari unsur fluorin ke iodin. Yang kedua, fluorin berupa gas berwarna kuning muda, klorin berupa gas berwarna hijau muda, bromin berupa zat cair merah kecoklatan, dan iodin padatan berwarna ungu muda. Yang ketiga, kelarutan dalam air berkurang dari FKI atau iodin larut dalam Ki. Dan yang keempat, kerapatan bertambah dari fluorin ke astanin. Kemudian sifat kimianya, yang pertama, oksidator kuat atau mudah direduksi dengan kenaikan sifat oksidator dari fluorin ke iodin. Yang kedua, sifat asam halida, urutan kekuatan asam halida adalah Hi lebih besar HBr, lebih besar HCl, dan lebih besar HF. Dan yang ketiga, reaksi halogen dengan air adalah reaksi disproporsionasi kecuali fluorin. Yang keempat, reaksi antar halogen membentuk senyawa antar halogen. Dan yang kelima, reaksi halogen dengan basa membentuk senyawa halida. Yang ketujuh yaitu sifat-sifat alkali.
Untuk sifat fisikanya sendiri, yang pertama, logam alkali bersifat lunak. Yang kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap atau Na berwarna pink. Yang ketiga, penghantar panas dan listrik yang baik atau bersifat konduktor. Yang keempat, titik lele dan titik didinya semakin ke bawah semakin rendah disebabkan kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Dan sifat kimianya yang pertama, sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Yang kedua, reduktor kuat sehingga mudah teroksidasi. Yang ketiga, bereaksi dengan halogen. Yang keempat, bereaksi dengan hidrogen dan khusus litium dapat bereaksi dengan nitrogen. Dan yang kelima, bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida atau superoksida tergantung pada kondisi reaksi. Yang keenam, bereaksi hebat dengan air. Dan yang ketujuh, bereaksi dengan amonia. Sifat-sifat alkali tanah. Untuk sifat fisikanya sendiri, yang pertama, relatif lunak tetapi lebih keras dibanding logam natrium dan kalium. Barium bersifat keras seperti timbal. Yang kedua, berwarna perak mengkilat. Yang ketiga, penghantar listrik atau konduktor. Dan yang keempat, titik didih tinggi dan menurun dari litium ke cesium. Untuk sifat kimianya sendiri, yang pertama sangat reaksi atau mudah bereaksi. Kereaktifan menurun dari Ba lebih besar Sr lebih besar Ca lebih besar Mg dan lebih besar Be. Yang kedua, merupakan oksidator yang kuat. Yang ketiga, bereaksi dengan halogen. Yang keempat, bereaksi mudah dengan oksigen kecuali berilium dan magnesium. Yang kelima, bereaksi dengan air ini meliputi Be tidak bereaksi dengan air, Mg harus dengan air panas di atas 100 derajat Celcius, Ca dan Sr bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar, Ba bereaksi dahsyat dengan air pada suhu kamar. Dan yang terakhir, untuk identifikasi dilakukan tes nyala pada senyawa garamnya menggunakan nyala api Bunsen atau spiritus. Itulah pembahasan materi mengenai kelimpahan gas mulia, kelimpahan halogen, kelimpahan alkali, dan kelimpahan alkali tanah beserta sifat fisik dan sifat kimianya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.